Demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bersama saya, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bekasi, Muhammad Syarif Abdullah, dengan pendamping Bapak Ahmad Watsikbilah, dan sebagai fasilitator Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI M.Edu PPGP. Tujuan dari program yang berdampak pada siswa bertujuan untuk mewujudkan budaya tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian dalam upaya pengelolaan lingkungan sekolah yang baik dan berbudi pekerti. Dalam penyusunan program tersebut, kita juga memperhatikan Asset-Based Community Development yang terdiri dari 7 aset. Dari ke-7 aset tersebut, diambil 4 aset pilihan, yang yakni manusia, fisik, lingkungan, agama, dan budaya. Manusia, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset dalam sebuah komunitas yang sangat berharga. Sedangkan aset fisik ini terbagi menjadi 2, yakni bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana yang membantu dan mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian aset lingkungan atau alam, di mana modal lingkungan atau alam dapat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kemudian modal agama dan budaya, di mana agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolis. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amalan. Sebut saja program ini sebagai program tampan, di mana tampan itu terdiri dari takwa, mandiri, peduli, dan kepemimpinan. Program ini diarahkan agar dapat memberikan dampak positif pada murid. Program tersebut dijalankan dengan menerapkan budaya positif yang kita sebut sama Lisa, yakni salam, sapa, santun, dan lihat sampah, ambil. Tujuan dari program tersebut adalah penjaminan mutu dalam pelaksanaan 8 standar nasional, menumbuhkan sikap kemandirian, memupuk semangat kepedulian, menanamkan jiwa kepemimpinan, dan pembinaan karakter. Pada prosesnya, dilakukan sebuah tahapan yang kita kenal dengan bagja. B, yang pertama adalah buat pertanyaan. Dengan panduan tahapan, buatlah pertanyaan untuk mengarahkan kita kepada penelusuran hal yang akan kita lakukan. Hasil yang diharapkan adalah bagaimana cara menanamkan kepemimpinan pada peserta didik, bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan semangat belajar murid, bagaimana cara menanamkan karakter takwa, serta kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Tahapan yang kedua, yakni ambil pelajaran. Panduan tahapan, ceritakan dan tuliskan pengalaman atau kegiatan baik, prestasi yang pernah terjadi yang berhubungan dengan topik bahasan. Hasil tahapannya, kepemimpinan, murid dapat memimpin doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Murid dapat menuliskan nama-nama teman sekelasnya untuk mengecek kehadiran. Murid mengingat teman-temannya untuk membaca pengumuman di grup kelas. Untuk kemandirian, murid dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru secara mandiri.
murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Kemudian takwa dan kepedulian. Mengingatkan temannya yang belum membaca doa, murid menanyakan kabar dan saling menyapa. Tahapan yang ketiga, yakni gali mimpi. Panduan tahapannya, buat gambaran rincian kondisi ideal atau mimpi kita terkait topik bahasan. Misalnya, kepemimpinan seperti apa yang dibayangkan ada dalam diri peserta didik. Perilaku apa saja yang ada pada peserta didik dengan kepemimpinan yang baik. Perilaku guru seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa. Perilaku kepala sekolah yang seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa. Dan perilaku orang tua seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa. Serta hal apa saja yang perlu dimiliki untuk meningkatkan kepemimpinan siswa. Hasil dari tahapan tersebut, murid memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki rasa percaya diri, berani, jujur, dan menghargai orang lain. Kemudian, murid memiliki jiwa kemandirian yang meliputi rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan semangat pantang menyerah. Guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya sebagai fasilitator dan motivator. Kepala sekolah mendukung program kegiatan, memberikan arahan, serta dukungan agar visi murid Merdeka Belajar dapat tercapai sebagai langkah perbaikan dalam pengembangan guru dan murid. Tahapan selanjutnya, yakni jabarkan rencana. Panduan tahapannya, membuat cara atau strategi mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan tadi. Yakni, rencana atau strategis apa yang perlu dilakukan, siapa melakukan apa, kemudian bagaimana memonitor dan mengevaluasi rencana tersebut. Hasil tahapannya adalah program takwa, kepemimpinan, kepedulian, dan kemandirian murid bertujuan untuk memupuk dan menumbuh kembangkan semangat takwa, jiwa kepemimpinan, mandiri, rasa peduli, dan rasa percaya diri pada murid. Sasaran dari programnya, yakni murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pihak yang terlibat, guru, murid, kepala sekolah, orang tua murid, dan tendik. Monitoring dilakukan oleh murid kepada murid dan untuk murid itu sendiri. Evaluasi melibatkan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Tahapan yang terakhir yakni atur eksekusi. Panduan tahapannya yakni menentukan tim inti program, siapa koordinatornya, siapa yang bertugas memonitor dan mengevaluasi jalannya program, siapa yang membuat laporan, dan bagaimana cara komunikasi atau koordinasi yang dilakukan tim. Apakah melalui pertemuan atau rapat mingguan atau bulanan untuk dapat memberi kabar satu sama lain tentang jalannya program. Dan hasil tahapannya adalah penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antara lain. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, dewan guru sebagai pengarah, koordinator acara yakni ketua kelas 6, penanggung jawab seksi acara murid 1, penanggung jawab seksi perlengkapan murid 2. Laporan dibuat oleh murid dalam bentuk tulisan, lisan, dan foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian hasil laporan dari murid dievaluasi oleh guru kelas dan dievaluasi bersama dewan guru dan kepala sekolah. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam hal mendukung program sekolah, mendampingi murid dalam pelaksanaan program, dilibatkan langsung dalam hal kepanitiaan, sebagai donatur dalam hal pendanaan program. Pelibatan ini diharapkan dapat memberikan supporting atau dukungan sehingga program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.